Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di panen hasil belajar PGP Dasus Angkatan 9 Kabupaten Seram bagian Timur yang diselenggarakan di Aula Kemena Kabupaten Seram bagian Timur pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024. CGP Dasus Angkatan 9 Kabupaten Seram bagian Timur ini terdiri dari 24 CGP yang dibagi ke dalam dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B, yang masing-masing kelas itu terdiri dari 12 CGP. Nah, untuk pembagian ruangannya sendiri ada sisi kanan dan sisi kiri. Dari depan panggung ini sisi kiri ada kelas A dan ini sisi kanan ada stand-stand rekan-rekan kelas B, dan kebetulan saya berada di kelas B. Nah, ini kayak tampilan dari depan. Oke, nanti kita lihat masing-masing ya, masing-masing stand dari rekan-rekan CGP. Ya, ini bagian depan panggung. Nah, ini dia stand dari Ibu Nanik dan Ibu Umi. Nah, ini stand dari Ibu Nanik dan Ibu Umi. Oke, kita lihat. Ini ada karya dari siswa-siswa dan juga dokumentasi kegiatan yang dibuat dalam bentuk banner. Iya, kita masuk ke dalam standnya. Oke, ini media pembelajaran. Kemudian ada karya-karya siswa. Iya, ini ada profil pelajar Pancasila, nilainya profil pelajar Pancasila. Ini karya-karya siswa juga ditampilkan. Iya, cantik-cantik. Oke, dan ini juga dokumentasi yang dibuat ke dalam banner, dokumentasi program-program sekolah yang sudah terlaksana ya, sudah dilaksanakan. Baik, ini ada hasil karya siswa juga. Iya, jadi nih standnya Ibu Nanik dan Ibu Umi. Ibu Nanik ini dari SMP 9 Bula Barat, sementara Ibu Umi dari SD 4 Bula Barat. Nah, ini dia masih program kerja yang sudah direncanakan. Oke, kita pindah ke stand selanjutnya, standnya Ibu Habibah Ailata dari SD Negeri 3 Bula Barat. Ini program kerja beliau. Oke, ini hasil karya siswa-siswa beliau. Nah, ini dia standku Ina Normina dari SMP Negeri 24 Seram bagian Timur. Nah, itu ada beberapa media pembelajaran dan juga ini adalah banner program kerja. Jadi program kerja yang telah dilaksanakan dan akan dilanjutkan. Kemudian ini ada dokumentasi pembelajaran berdiferensiasi yang sempat diterapkan dan juga ada pembelajaran sosial emosional. Oke, ini beberapa programnya sudah dilaksanakan. Ini ada souvenir juga. Nah, ini ada album yang isinya adalah perjalanan dari awal CGP sampai hari H ini. Baik, kita pindah sekarang ke stand dari teman-teman SD Negeri 4 Bula. Ada Ibu Jaisa dan juga Ibu Dewi Tutupoho. Nah, ini adalah standnya Ibu Jai dan Ibu Dewi. Ini banner program kerja ya. Kemudian ini ada hasil karya siswa, ada makanan, ada kerajinan juga. Ini ada bunga-bunga. Kemudian ada pohon literasi yang berisi tentang dokumentasi ya, program-program yang sudah dilaksanakan. Iya, dan ini sebelahnya ada stand dari Ibu Nur Halimah Samalo dari SD Negeri 6 Bula. Iya, ini juga ada kerajinan dari siswa-siswa.
dan juga banner program kerja yang sudah dilaksanakan selama proses PGP ini. Ya, selanjutnya ini ada stand dari Ibu Ice Trisnawati dari SD Negeri 1 Bula. Iya, SD 1 Bula. Iya, ini ada 7 aset sekolah. Kemudian ini ada hasil karya siswa juga dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, baik ada makanan dan kerajinan juga. Oke, ada beberapa buket bunga, kemudian ini adalah media pembelajaran, kemudian ada dokumentasi pengolahan program yang berdampak pada murid. Iya, ini karya siswa. Oke, ini juga ada dokumentasi kegiatan ya. Kita beranjak ke standnya Ibu Rina dan juga Ibu Hani. Ibu Rina dari SMA Negeri 5 Seram Bagian Timur dan Ibu Hani dari SMK 3 Seram Bagian Timur. Ini adalah hasil karya siswa. Iya. Dan juga dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program PGP ini yang berjalan kurang lebih sudah 8 bulan sejak September. Ya, ini dari SMK 1 ada Pak Sidik Rumeon dan juga Ibu Nurlela Marwape. Selanjutnya kita pindah di stand teman-teman dari kelas A. Iya, ini ada standnya Ibu Anggi dari SMA Kuawas. Ya, ini ada hasil karya siswa dan juga dokumentasi program yang sudah terlaksana juga. Baik, selanjutnya ini ada media pembelajaran, dokumentasi kegiatan juga yang dibuat oleh Ibu Ninik dari SMP 35 Seram Bagian Timur yang sebentar akan berbagi praktik. Baik. Iya, selanjutnya ini ada stand dari Ibu Rifda Kabiran dari SMP Persiapan Lusan Wailola. Oke, ini dia banner beliau dan hasil karya siswa dan juga dokumentasi program yang telah dilaksanakan. Oke. Ya, selanjutnya iya, terlihat banyak sekali dipamerkan hasil-hasil karya siswa, kerajinan siswa. Iya, ini dari bahan-bahan bekas juga dan juga dokumentasi kegiatan. Nah, ini juga ada hasil karya siswa berupa makanan. Ada abon, ada ikan kering juga, kerajinan. Iya, ini dokumentasi. Dan yang terakhir adalah stand dari guru-guru SMA Negeri 1 Seram Bagian Timur. Ada Pak Ino, Ibu Ocha, dan juga Ibu Ima. Baik, ini dia stand terakhir. Iya, jadi pada panen hasil belajar ini selain para undangan dapat melihat karya-karya CGP di stand-stand, para pengunjung atau undangan juga dapat menyaksikan kelas berbagi
yang dipersembahkan oleh rekan-rekan CGP. Di kelas A diwakili oleh Ibu Rosida Sopamena dan Ibu Ninik, dan kelas B diwakili oleh Ibu Jaisa Marsoli dan Ibu Habibah Ailatat. Pasti merasa tegang, takut, karena takut jangan sampai nanti dikatakan salah oleh orang yang mensupervisi. Begitu ya Bapak Ibu ya? Nah, begitu juga dengan Bapak-Bapak Ibu Kepala Sekolah juga sudah pernah melakukan supervisi akademik, kemudian sudah pernah mengalami bagaimana mensupervisi akademik Bapak Ibu guru. Nah, di sini saya sebagai calon guru penggerak ingin merubah mindset kita, bagaimana kita mau melakukan supervisi dalam hal ini dengan menggunakan paradigma coaching. Nah, di sini ada salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki perilakunya. Nah, di sini bahwa keterampilan coaching itu perlu dimiliki ya para pendidik untuk menuntun segala kekuatan atau kodrat potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Nah, konsep daripada coaching ini sendiri, coaching ini adalah sebagai sebuah proses kolaborasi yang dilakukan untuk melihat kita fokus pada solusi, kemudian berorientasi pada hasil dan sistematis. Ya, begitu. Kemudian yang berikut di sini untuk coaching, paradigma coaching itu sendiri, bahwa di sini coaching itu adalah suatu proses yang dilakukan antara coach dan coaching. Jadi coach itu adalah seseorang yang melakukan coaching adalah suatu proses antara percakapan antara coach dan coachee. Coach itu adalah misalkan kepala sekolah, kemudian coachee itu adalah guru. Sedangkan coaching itu adalah prosesnya. Nah, di sini kapan coaching ini dilakukan? Nah, di sini karena yang saya mau melihat ini pada supervisi akademik, maka pastinya dilakukan setelah baik itu mulai dari pra-observasi, kemudian melakukan observasi atau supervisi akademik di kelas, kemudian pasca setelah melakukan supervisi akademik. Nah, di sini ada tiga cara coaching yang dilakukan. Yang pertama adalah kemitraan. Ya, kemitraan di sini adalah atau dia setara, artinya bahwa yang coach atau kepala sekolah ini dia tidak merasa lebih tinggi, atau kita sebagai guru senior misalkan mau supervisi kepada guru junior, kita tidak merasa lebih daripada yang kita supervisi, tapi kita setara supaya tidak menimbulkan rasa takut di dalam diri. Banyak atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Saya mencoba perwakilan dari kelas B untuk memaparkan praktik baik yang telah kami dapatkan selama 8 bulan berjalan pendidikan guru penggerak. Nah, di sini banyak sekali praktik baik yang kami terapkan setelah mendapat pendidikan. Kami pulang ke lokasi kami masing-masing, itu banyak sekali penerapan praktik baik yang kami lakukan. Nah, namun pada kesempatan hari ini saya mencoba untuk memaparkan salah satu praktik baik yang telah saya terapkan di sekolah saya SD Negeri 3 Pulau Barat, yang mana dengan judul yaitu mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas. Nah, adapun tujuan daripada materi yang saya ambil di sini, yang mana kita semua ketahui sesuai dengan tadi apa penjelasan dari Bapak yang mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan, bahwa untuk literasi, numerasi dan pada Kabupaten Serang bagian timur yang sangat minim, yang sangat signifikan, sehingga saya dan sekolah saya mencoba untuk membuat program yang berkelanjutan, yaitu mewujudkan pojok literasi.
4 tujuan. Nah, 4 tujuan yang melatar belakangi materi saya itu meningkatkan minat baca siswa untuk membangun keterampilan literasi, menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan menumbuhkan budaya literasi. Next. Adapun capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, jadi dalam penerapan perubahan pengembangan yang kami lakukan terhadap tujuan yang kami lakukan. Nah, sehingga alhamdulillah dari capaian dan tujuan tersebut sungguh sangat kami merasa bangga untuk SD Negeri 3 Bula Barat, karena dengan secara tidak langsung kami telah mendapatkan apresiasi dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang bagian Timur sebagai sekolah yang menurut beliau katanya cukup wow di daerah yang kami di Bula Barat yang di ujung perbatasan sana. Jadi mungkin bisa next Pak. Jadi dapat kita lihat dengan hasil yang kami lakukan di sekolah. Sebelum ada pojok baca, inilah ruang kelas kami yang seadanya. Dengan setelah melakukan perubahan, alhamdulillah inilah hasilnya. Izin menyampaikan, saya akan menyampaikan praktek baik yang saya lakukan selama kurang lebih 8 bulan setelah menempuh pendidikan guru penggerak di Kabupaten Serang bagian Timur. Yang melatar yaitu pertama yang menjadi judul dari program atau aksi nyata yang saya lakukan yaitu bagaimana membuat murid senang dan tertarik dalam belajar IPA dengan cara membuat dan merancang media pembelajaran sendiri. Yang melatar belakangi saya membuat judul seperti itu, yaitu yang pertama, latar belakang bahwa seorang guru apabila dalam mata pelajaran IPA selalu dituntut di dalam materi dan submateri, bahwa di situ selalu harus ada yang namanya praktikum atau praktek. Nyatanya apa yang saya hadapi sendiri di lapangan, bahwa sekolah saya itu minimnya sarana dan prasarana, tidak adanya laboratorium, sehingga yang melatar belakangi yang pertama minimnya sarana prasarana termasuk laboratorium di sekolah, kemudian kurangnya minat belajar siswa dalam mata pelajaran IPA. Yang ketiga, untuk mewujudkan merdeka belajar dalam pembelajaran. Tujuan yang pertama, agar siswa lebih tertarik dan senang dalam belajar IPA. Yang kedua, tersedianya media pembelajaran. Setelah kita sebagai guru mengajak siswa kita untuk berinovasi, berkreatif untuk membuat rancang pembelajaran dan media pembelajaran, akan tersedianya media pembelajaran. Yang ketiga yaitu siswa dapat merancang media pembelajaran dengan sendirinya. Yang pertama yaitu hasil dari semua media pembelajaran yang telah saya buat di dalam suatu rak, sudah tertata rapi. Kemudian yang kedua itu adalah gambar dari spesies-spesies hewan laut atau hewan invertebrata yang saya awetkan bersama anak-anak murid saya. Kemudian yang ketiga itu adalah hasil dari herbarium awetan basah hewan-hewan laut. Selanjutnya poster bahaya merokok yang dirancang dan dibuat oleh siswa, rangkaian listrik seri yang dibuat dari siswa dari baterai. Yang keempat itu adalah sel tumbuhan yang dibuat dari plastisi. Izin Pak Fasil, Ibu Fasil, dalam kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik tentang membangun komunitas belajar dalam sekolah. Nah, saya yakin bahwa di sekolah-sekolah tentunya sudah membangun
membangun komunitas masing-masing. Nah, ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, apa sih sebenarnya komunitas belajar dalam sekolah? Komunitas belajar dalam sekolah adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah belajar bersama-sama, berkolaborasi untuk tujuan yang sama, yang intinya adalah meningkatkan pembelajaran di kelas yang berdampak pada hasil belajar murid. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasar akan suruh bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari. Demikian cerita singkat saya terkait panen hasil belajar CGP Dasus Angkatan 9 Kabupaten Seram bagian Timur. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan CGP hebat dan juga fasil-fasil hebat kami yang sabar dan bijaksana membimbing kami selama sekian bulan perjalanan PGP ini. Ada Pak Heli Kondoy dari Kabupaten Minahasa Utara yang sudah jauh-jauh dari sana untuk berbagi bersama kami CGP SBT, dan juga ada Ibu fasilitator Ibu Khairotunisa dan Ibu Adiati Tomia. Terima kasih, semoga bisa bertemu lagi pada giat-giat kegiatan lain yang bisa menunjang perbaikan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.